Ya, kata sifat deklensi kedua ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pertama kata kerja present indikatif aktif ya, aktif akhiran o dan akhiran eo. Itu dengan rumus o sa omen et usin ya. Kemudian kita sudah belajar kata benda maskulin ya, maskulin. Maskulin berarti rumusnya os on uo oi oius on ois. Oke. Kita juga sudah belajar kata benda feminim. Rumusnya ENSE I as on ais. Kemudian kita juga sudah belajar kata benda neuter. Rumusnya on uo aa on ois. Oke, ya. Kita juga sudah belajar kata sandang tertentu ya, atau sering disebut artikel. Kata sandang tertentu. O ton kalau maskulin o ton tuto oitus ton tois. Kalau feminim e ten teste aitas ton tais. Kalau neuter to tuto ta ton tois. Oke. Sekarang kita masuk dalam kata sifat ya. Kata sifat ya sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata sifat dan pada umumnya kata sifat akan melekat di dalam bersamaan dengan kata benda ya. Nah, mari kita lihat. Nah, kata sifat dari deklensi kedua, akhiran-akhiran bagi kata sifat dari deklensi kedua sama dengan akhiran-akhiran dalam kata benda sesuai dengan jenis masing-masing. Jadi kalau kata bendanya feminim, maka kata sifatnya juga feminim. Maka jenisnya apa, rumusnya, akhirannya, deklensinya sama, ya. Paradigmanya sama. Oke? Jadi kalau saudara misalnya hafal maskulin, kalau kata bendanya maskulin, maka kata sifatnya juga maskulin. Contoh, pria yang baik atau pria itu baik, kan gitu. Maka prianya maskulin, baiknya juga harus maskulin. Ya. Perempuan itu baik, maka perempuannya feminim, baiknya juga harus jadi feminim, ya. Jadi sama dia. Jadi kalau kata bendanya maskulin, maka kata sifatnya maskulin. Kalau kata bendanya neuter, maka kata sifatnya neuter. Oke, jadi itu akan mengikuti ya. Nah, kata sifat yang mempunyai kata dasar yang huruf terakhirnya adalah huruf mati berarti huruf terakhirnya huruf mati ya. Jadi bukan huruf hidup. Konsonan maksudnya. Kecuali yang terakhirnya adalah R, ro, berdeklensi seperti di bawah ini. Ya, inilah deklensinya atau inilah paradigmanya. Oke, ya kita lihat di sini. Nah, di sini ini adalah tunggal, ya. Ini jamak. Oke. Nah, ini bentuknya. Ini kata sifat maskulin, ya. Maskulin, kalau kata benda rumusnya maskulin apa? Os, on, uo. Os, on, uo, oi, us, on, ois, ya. Nah, saudara, jadi
Ini rumus dengan kata benda maskulin sama dengan rumus kata sifat maskulin. Paradigma dari kata benda maskulin sama dengan paradigma kata sifat maskulin. Jadi dia akan diikuti oleh kata benda, ya. Kata benda ini akan diikuti oleh kata sifat, ya. Oke. Nah, begitu juga dengan feminim, ya. Ini baru masuk lagi. Ya, begitu dengan feminim, ya. En kurang saya buat ini, ya. Ada nya lagi, ya. Ini ence, I as on ice, ya. Jadi ini salah tadi, ini ya. Salah ketik. NSA I as on ice. Ya. Jadi ini penting sekali diingat. Kemudian begitu juga dengan neuter, ya, saudara. Kata sifatnya sama dengan kata benda, paradigmanya on, uo, ya, a, on, ois, ya. Di dalam kata benda juga yang tiga ini selalu sama. Ya. Jadi dari mana kita bisa membedakan ini? Ya, dalam bentuk genetik ini, ya. Dari mana kita membedakannya? Dari kata, ya, kata yang dipakai. Oke, ya. Sama seperti juga genetik untuk dan juga datif untuk maskulin dan juga datif genetik untuk neuter, ya, itu selalu sama. Gitu juga dalam datif yang jamak. Oke, nah perhatikan, ya. Nah, jadi belajar kata sifat berarti menghafal itu menjadi lebih mudah, ya kan? Karena apa? Kalau kita, makanya dari awal saya katakan kalau dihafal di awal, maka seterusnya nanti akan menjadi lebih mudah. Oke? Ya. Jadi kalau sudah hafal maskulin, udah hafal feminim, udah hafal neuter, maka begitu kita menghafal kata sifat, maka kita akan dimudahkan. Oke? Nah, untuk rumusnya juga, untuk parsingnya sama dengan kata benda, ya. Sama dengan kata benda. Maka agathos ini, ya, agathos berarti hanya bedanya kalau kata benda kan kita buat KB, ya. Kalau ini kita buat KS, ya, kata sifat. Kalau di dalam leksikon nanti dia buat di situ adjektif, ADJ, ya. Adjektif. Artinya kata sifat. Kalau dia kata benda dia buat N, noun, ya. Jadi ini kata sifat sama dengan maskulin, nominatif, tunggal, ya. Jadi sama dengan kata benda. Hanya di depannya kita akan buat KS, kata sifat. Oke, ini juga maskulin, vokatif, tunggal. Ya, ini juga maskulin, akusatif, ya, tunggal. Kemudian maskulin, genetif, tunggal. Ya, maskulin, datif, tunggal. Oke, saya harap ini sudah mengerti, ya. Sampai ke sini. Ini neuter, nominatif, tunggal. Neuter, vokatif, tunggal. Oke, udah mengerti, ya? Ini feminim, kata sifat feminim, nominatif, tunggal. Begitulah juga yang jamak, ya, tinggal beda jamaknya. Oke. Jadi agathos, agate, agaton, agato, agatau, agatoi, agatus, agaton, agatois, ya.
Oke. Jadi saudara harus sudah hafal itu ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Ya, saya harap sudah bisa ya karena saudara sudah hafal kata bendanya. Oke. Jadi lebih mudah ya. Nah, sekarang kata sandang tertentu ya. Ya, ini kalau di dalam buku ini kan ada satu khusus pembahasannya ya, khusus kata sandang tertentu ya. Tapi saya di kelas ini setiap kita bahas baik kata benda maskulin, kata benda feminim maupun kata benda neuter dan juga kata sifat, kita selalu bahas ini kata sandang tertentu. Jangan lupa ya, kata sandang tertentu itu sama dengan kata paradigma dari kata benda, hanya ditambah huruf tau atau huruf T ya. Oke, semuanya sama itu ya. Dan kata sandang tertentu itu berarti ini atau itu ya, atau tersebut. Oke, jadi kalau kata benda atau kata sifat dia punya vokatif seruan ya, tapi kata sandang tertentu tidak punya kasus vokatif, tidak punya bentuk vokatif ya. Untuk maskulin ya, o ton tuto, oitus ton tois. Untuk feminim e tenteste, aitas ton tais. Kemudian untuk neuter toto tuto, tatata ton tois. Oke. Ya, ini juga harus dihafal dan biasanya dan aturannya ya, bahwa kata sandang tertentu ini akan sama dengan kata bendanya. Ya. Jadi kalau kata bendanya maskulin, maka kata sandangnya pasti maskulin. Kalau kata bendanya feminim, maka kata sandangnya pasti feminim. Begitu juga dengan kata sifat. Kalau kata sifatnya itu maskulin, maka kata sandangnya juga maskulin. Ya, karena kata sifat juga bisa diikuti oleh kata sandang. Ya, nanti kita akan belajar berikutnya. Ya, seperti yang ada di sana di halaman 29, saudara lihat di situ. Kata sifat yang dipakai secara atributif. Ada juga kata sifat yang dipakai secara predikatif. Ya, nanti kita akan belajar itu di halaman 31 ya. Yang di halaman 31 itu kata sifat dipakai secara predikatif. Yang di halaman 29 kata sifat dipakai secara atributif ya. Tapi kita belum ke sana ya. Saya hanya mau memaparkan dulu kata sifat ya. Nanti kita akan pelajari satu kali kata sifat secara atributif dan predikatif. Nah, kalau saudara lihat di situ yang secara atributif ya, yang secara atributif di situ ada dikasih contoh. Agathos propetes. Agathos propetes. Agathos itu apa? Ya, baik. Parsingnya maksud saya. Ya. Kata sifat maskulin nominatif tunggal. Propetes feminim itu maskulin ya, maskulin nominatif tunggal ya. Tadi kata sifatnya maskulin nominatif, maka kata bendanya itu pasti maskulin nominatif tunggal, itu propetes, akhiran s, maskulin akhiran s. Kemarin kan kita sudah belajar. Nah, itu dapat diterjemahkan seorang nabi yang baik atau nabi laki-laki yang baik. Jadi itu baik di situ menjadi atribut dari si nabi. Ya, melekat dia. Ya. Jadi atribut dari si nabi. Oke, ya itulah kira-kira gambarannya untuk yang atributif. Oke. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan itu ya. Nah, sekarang kita latihan dulu yang pertama. Ya.
Silahkan dulu di parsing ini. Hoi apistoi. Oke, maskulin nominatif jamak. Maskulin nominatif jamak. Oke. Terus ini apa? U. Metanusin. Ini PIA 3 jamak. 3 jamak, present indikatif 3 jamak. Oke, sekarang ini apa ini? Ya, saudara lihat itu ada di halaman nomor 1 itu. Ya. Hoi apistoi, yudayoi, umetanusin. Ya, umetanusin. Apistoi apa apistoi? Saudara kalau mau lihat U, ya, ada di halaman 26 kalau mau lihat arti U. Arti U itu adalah tidak, ya. Tidak. Ya. Nah, hoi apistoi. Ya, ayo. Apostolos. Hoi apistoi. Ini adalah kata benda, yudayoi, kan, orang-orang Yahudi. Oke. Sekarang ini apa? Kata sifat. Kata sifat apa artinya? Apa? Apistoi. Dari kata apa dia? Apostolos. Jauh kali berbeda. Apostolos itu kata benda, ini kata sifat. Oke, perhatikan ini ada kata pistos. Oke. Pistos itu percaya, beriman, setia. Oke. Apisto berarti tidak percaya. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak percaya, kan atributif tadi kan? Orang-orang Yahudi ada yang tidak percaya, ini jadi atribut mereka, apistoi, oke, atau yang tidak beriman. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya atau beriman itu, oke. Ini apa artinya? Metanusin. Metanoeo, mengubah pikiran atau bertobat. Oke. Nah, kita simpulkan. Berarti mereka sedang bertobat kan di sini kan? Di sini ada kata tidak, berarti mereka tidak sedang bertobat. Mereka tidak sedang bertobat, atau mereka tidak sedang menyesal, atau mereka tidak sedang mengubah pikiran. Mereka tidak sedang bertobat. Oke. Jadi perhatikan ya. Orang-orang Yahudi yang tidak beriman itu atau yang tidak percaya itu ada di sini tidak ya.
orang-orang Yahudi yang tidak beriman itu mereka tidak sedang bertobat, atau orang-orang Yahudi yang tidak beriman itu tidak sedang bertobat. Jadi mereka nggak bertobat karena mereka sedang tidak percaya. Oke, jelas? Bablas, jelas ya? Oke, sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Agate Ecclesia kai Basileia kale. Ya. Ini nggak ada di sini, nggak ada di buku saudara. Itu saya ambil ya. Saya ambil sendiri, nggak ada di buku itu. Oke, agate. Ini bukan agate ya. Agatos, jadi agate. Berarti ini apa? Ya, feminim apa? Kata sifat. Feminim nominatif tunggal. Kenapa nominatif? Karena ini pasti nominatif. Ini kan kata sandang, ya kan? Agate ecclesia, ecclesia. Ini adalah feminim nominatif jamak tunggal, ya. Oke. Jadi agate he ini kan ada kata sandangnya di sini. Oke, he ecclesia ini adalah kata benda feminim akhiran a. Oke, ecclesia. Ya, ini kata benda ya. Nanti saudara lupa. Kai he ya, kai ini adalah kata penghubung atau kata sambung, artinya dan ya. Oke, artinya dan. He Basileia ini berarti feminim nominatif tunggal. Kenapa ada dua di sini feminim nominatif tunggal kata bendanya? Ya, karena di sini adalah dan. Oke, ya, dan atau adalah pasti menghasilkan dua nominatif. Karena dan adalah itu kalimat yang bisa dibolak-balik. Ya. Saya dan kamu, kamu dan saya. Saya adalah domu, domu adalah saya. Ya, begitu. Jadi pasti dua nominatif. Ya. Basileia kale. Apa ini kale? Ya. Kale. Ini adalah kata sifat. Saudara perhatikan kata sifat ya. Feminim nominatif tunggal. Karena ini feminim, maka ini juga feminim nominatif tunggal. Dari kata apa ini? Asal katanya kale, kalos. Ya, saudara lihat di halaman 29 ada di situ kalos, artinya indah. Oke, agate, ya. Perhimpunan agate ini kan baik, oke. Artinya kan dari kata agatos itu. Nah, eklesia artinya apa? Eklesia bisa gereja,